Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat yang mendengarkan dan melihat Suara Sidoarjo. Dan seperti yang saya infokan di awal tadi, untuk interval waktu antara jam 3 sampai jam 4 kita kedatangan tamu yang luar biasa. Dan boleh dibilang beliau sangat-sangat sibuk ya, apalagi ini terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2020. Tanpa berpanjang lebar lagi, saya sapa, sudah hadir di studio Suara Sidoarjo ada Dr. Hudiono MSI, beliau adalah pejabat Bupati Sidoarjo. Selamat sore, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau lebih akrabnya dipanggil Cak gitu ya. Iya, terima kasih nih, alhamdulillah. Bahasa akrabnya itu. Betul. Ya, kalau enggak akrab enggak kenal nanti kita ya. Tak kenal ya. maka tak sayang. Iya. Karena kita tahu Cak Hudiono ini juga merupakan warga asli Sidoarjo. Sidoarjo. Warga Tanggulangin gitu Pak. Tanggulangin, tengah-tengah kali saya. Wah, kali tengah. betul, Luar kali biasa tengah. itu. Itu tangganya Via Valen berarti. Iya, tetangga. Tapi beda nasib lah gitu. Lebih enak Cak Hud sepertinya. Iya, masih. Baik, seperti yang tadi sempat saya sampaikan dan juga saya atau kami publikasikan di berbagai sosial media, agendanya nanti kita akan berbincang dengan stakeholder atau pemangku kepentingan terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2020 dan insya Allah besok ini, kalau dari data yang saya miliki ini Cak Hud, ada 1,4 juta pemilih. Iya, betul. Luar biasa, banyak sekali ini yang insya Allah besok akan hadir. Sampai sejauh ini pihak Pemkab Kabupaten Sidoarjo bagaimana persiapannya untuk pemilu atau Pilkada 2020 ini Cak Hud? Iya, pemerintah Kabupaten Sidoarjo secara manajerial itu pertama adalah membangun sinergitas ini ya. Sinergitas karena pemilu sukses itu tergantung dari sinergitas. Nah, dalam hal ini yang walaupun yang bertanggung jawab adalah KPU, kemudian Pak Bawaslu, tetapi luar biasa ini masyarakat Sidoarjo dan semuanya fokus. Jadi ada refocusing COVID ini, ada refokus untuk pilkada ya, pilkada ini yang besok akan kita laksanakan. Ya, di mana semua perhatian, terus kemudian energi, semua perhatiannya untuk besok semata-mata hanya mencari pimpinan terbaik di Sidoarjo. Jadi terima kasih pada masyarakat Sidoarjo yang partisipasinya cukup tinggi, mulai dari persiapan ya, persiapan kita bersama masyarakat sudah melakukan sosialisasi awal karena ini kunci Pak. Kunci, jangan sampai di desa-desa, jangan sampai tetangga saya, kanan kiri saya nggak tahu besok ada apa ya kok rame-rame sebenarnya. Itu harus tahu bahwa besok itu adalah pesta demokrasi, di mana memberikan hak-hak kepada masyarakat Sidoarjo untuk memilih pemimpin yang terbaik, baik bupatinya maupun wakil bupati. Alhamdulillah ini 98% lah kita sudah siap dan insya Allah 100% kita siap, diiringi dengan perjuangan dan doa yang dimana besok kita harapkan pilkada itu berjalan aman, nyaman dan berjalan dengan sukses dan baik. Itu aman dulu Pak, makmur dulu ya, guyup dulu ya, dan berjalan dengan baik. Iya, itu harapan kita ya. Baik, untuk sahabat yang mendengarkan dan melihat Suara Sidoarjo, saya beri peluang untuk ngobrol bersama Cak Hud, PJ Bupati Sidoarjo di line telepon kami 031 896 1514 atau SMS WA di 0821 3264 109. Ya, mungkin say hello atau mungkin menyampaikan apa yang ingin disampaikan mumpung ada orang nomor 1 di Kabupaten Sidoarjo ini. Baik, Cak Hud, pemilu atau Pilkada 2020 sekarang ini kondisinya extraordinary. Iya, betul. Dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Iya, betul. Kesehatan juga menjadi sorotan ini. Sampai betul. Sejauh ini bagaimana untuk antisipasi kesehatan, karena media banyak menginformasikan ini takutnya nanti ada klaster baru, takutnya masyarakat nggak taat protokol kesehatan. Sudah lakukan antisipasi seperti apa ini, Cak? Iya benar, ini kita luar biasa ya untuk pilkada tahun ini. Jadi luar biasa, harus kita dalam pelaksanaan bisa berjalan dengan baik. Tetapi ingat,
ingat-ingat lagi bahwa kita lebih memprioritaskan, lebih mengedepankan dengan masalah kesehatan. Maka yang lebih kita kenal, apapun bisa jalan, tapi selalu ingat 3M ya, 3M, pakai masker ya, pakai masker itu karena orang kalau tidak pakai masker, salah satu nggak pakai masker itu 70% nular dah. Iya kan, nular. Saya nggak tahu yang sakit OTG yang mana, tapi 70%, apalagi kedua-duanya tidak pakai masker, wah itu malah bisa 90% menular. Nah ini menjadi sebuah imunisasi kita itu, obat pencegahnya ya pakai masker tadi. Terus yang kedua, yang kedua tadi ya harus kita ini seperti disyariatkan dalam agamanya masing-masing, harus banyak kebersihan. Mencuci tangan itu, mencuci tangan, iya gitu kebersihan ya. Bagian iman itu benar, ternyata ini dipraktekkan benar, ternyata kita bisa terbiasa dengan itu. Ternyata saat COVID ini kita harus wajib menggunakan mencuci tangan dengan dengan air yang mengalir, jangan air yang berhenti, air yang mengalir. Dan itu saya kira ini menjadi edukasi masa kecil kita ya, pelajaran SD itu kan kesehatan itu penting, mencuci tangan itu penting. Dulu di SD itu dulu zaman saya sekolah SD juga disiapkan tempat cuci tangan dulu, walaupun tidak ada COVID, tapi ya sekarang ternyata merupakan wajib menggunakan cuci tangan. Mau makan juga cuci tangan dulu. Iya betul. Dan itu kalau dulu zaman kita sekolah itu Pak ya, zaman dulu kita sekolah itu ada UKS, unit kesehatan sekolah. Wah itu dulu juga ada cuci tangan, dan ini saya kira hal yang biasa lah seperti itu. Maka karena ini sekarang merupakan keharusan, kewajiban apapun kegiatannya, maka 3M itu merupakan syarat yang harus dijalankan. Jadi yang ketiga adalah jaga jarak ya, karena seperti kita ketahui kecepatan dari virus ini luar biasa. Dengan semprotan kita ngomong tanpa ditutupi, maka luar biasa nularnya. Nah ini dengan udara pun kadang-kadang bisa terjadi gitu. Maka menjadi syarat minimal, ini syarat minimal jarak itu menjadi pedoman untuk kita tetap saling waspada, saling menjaga supaya teman kita yang kita ajak bicara itu sehat. Maka apapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, baik sekolah buka, apalagi pilkada besok, ya kita harapkan pilkada itu sukses. Dan sukses itu salah satunya indikatornya tidak ada klaster baru. Maka sangat ketat, jangan sampai kaget besok masyarakat ini pilkada saiki kok ketat banget ya. Nah, ngantri harus 1 meter. Saya sampai ngantrinya panjang ya, karena memang memperhatikan jarak Pak. Ya karena di dalam bilik itu, di dalam lingkungan TPS itu benar-benar dijaga ketat oleh kawan-kawan, semata-mata bukan untuk menghalangi, semata-mata untuk meningkatkan kualitas derajat kesehatan, terutama dengan adanya COVID ini. Nah itu masyarakat tolong menyadari betul. Ya kalaupun ada geseran-geseran, oh ini jangan-jangan permainan panitia, oh ini jangan-jangan permainan ketua KPPS, enggak, ya semata-mata ingat lagi bahwa itu adalah kesehatan merupakan prioritas utama, gitu ya Mas ya. Iya. Berarti slogannya ini sudah perlu ditambahi. Aman, jujur, rahasia, dan sehat. Itu yang paling penting itu ya, karena betul. Ini juga jadi masyarakat untuk yang mau datang ke TPS sudah mendapatkan undangan, jangan khawatir. Dari tadi disampaikan oleh Cak Hud, PJ Bupati Sidoarjo sudah memastikan bahwasanya TPS sudah aman dan sehat begitu ya. Cak Hud, aman dari COVID, aman dari tekanan. Wah itu luar biasa itu ya, benar. Terutama jadi, COVID ini aman dari COVID dulu ya. Jangan sampai kita nggak nyoblos gara-gara takut gitu ya. Nah karena masa ancaman, depan, masa depan Kabupaten Sidoarjo 5 tahun ke depan ini ada di tangan Anda gitu ya. Saya kan hanya mengantar saja ya nanti kepada bupati yang terpilih itu. Ya mudah-mudahan. Tapi kalau jenengan coba cek di sosial media kami, kadang-kadang ada komentar yang gini. Kok nggak ini bupatinya gitu. Oh gitu. Urusan nasib itu ya. Urusan nasib yang ngukir bukan diri pribadi itu ya. Banyak yang apresiasi ternyata dengan apa yang sudah dilakukan oleh Cak Hud ini. Iya, alhamdulillah. Saya ke redaksi dulu ya. Ya, ada pertanyaan dari Ram? Ya, ada satu pertanyaan yang masuk ya dari Bu Leli di Tanggulangin. Apabila ada paslon yang membagikan sembako di masa tenang, apakah ini bisa dikatakan menyalahi aturan Pilkada 2020? Oke, terima kasih Bu Leli. Ada tambahan, Mas Diding?
Oke, sementara belum. Jadi untuk Anda sahabat pendengar yang melihat dan mendengarkan suara Sidoarjo, silakan Anda bertanya-tanya dengan orang nomor 1 di Kabupaten Sidoarjo. Amin. Ada Cak Udiono, Iya. BC Bupati Sidoarjo. Monggo ada tanggapan ini Cak Ud? Iya, tadi tanya yuk samar-samar yang tanya ini. Kira-kira yang tanya apa nih? Pertanyaannya tadi adalah ketika masa tenang ada yang bagi-bagi ini ya, Sembako. Iya. sembako. Iya. Makanya gini nih, ini kebetulan Bu Leli ini tonggo dewe gitu. Mudah-mudahan kalau orang niat ikhlas itu ya biarkan saja, tapi jenengan harus dewasa berpikir lah, dewasa berpikir. Kita ini kan pemilihan itu aman ya, aman tidak dalam tekanan. Ya ngapain takut kalau tidak dalam tekanan? Jenengan kan fokus saja. Pemimpinnya menurut jenengan sing apik ku sapa ya, dipengaruhi dimingi-mingi apa ya, kayak wong melepas busur apa itu panah itu loh, begitu panah dilepas masih ono angin kenceng mawon ya toh. Betul. Ya kan enggak mungkin kita ini di lingkungan, tapi yang saya jenengan percaya di dalam pilkada ini ono wasite. Ya, nanti wasit akan mengingatkan sampai lapor wasit nggak apa-apa kalau seperti itu. Kalau niatnya itu adalah untuk money politik. Niatnya kalau seperti laporkan, kita sudah ada wadahnya Bawaslu itu ya. Jadi Nanti bisa akan dilaporkan ditegur ke Panwascam atau Bawaslu terkait. Mungkin misalnya gini, saya beli ilustrasi. Kalau misalnya pilihan Anda itu lebih condong ke Cahut misalnya, sudah matang gitu ya. Kenapa harus menggak-menggok? Menggak-menggok. Tapi sayangnya beliau tahun ini nggak ikut. Ya, alhamdulillah sayang itu kadang-kadang di dunia ini mesti ada sayangnya gitu loh. Baik, untuk aspek antisipasi dari sisi kesehatan ini, Cahut. Iya. Itu kan kalau di TPS itu kan ada bilik, ada di situ ada memang 12 hal baru sudah diterapkan begitu ya. Mulai dari pemilih harus pakai masker, kemudian dicek suhu tubuhnya, terus diberikan sarung tangan dan sebagainya. Dicek suhu tubuh, kalau normal sih nggak ada masalah. Kalau di atas 37,5 itu kan ada bilik khusus. Nah, mohon maaf ini nggak di Ikreso. Misalnya ada seseorang yang tiba-tiba di situ kolaps atau tidak sadarkan diri dan sebagainya, itu apa ada antisipasi atau pihak Pemkab sudah istilahnya mengantisipasi hal ini untuk akhirnya Dinkes terkait atau pihak terkait untuk ikut menjaga begitu? Iya. Makasih Mas, mau nggak kenal jenengan? Mas Farji. Mas Farji, ini saya harus edukasi ya kepada masyarakat. Karena saya ini sebagai orang yang ditokohkan ya oleh masyarakat, sehingga saya sementara mengantar untuk memimpin Sidoarjo ini, nyuwun tolong memang yang disikapi masyarakat Sidoarjo ini adanya perubahan ya. Perubahan yang dulu biasanya cepat masuk di TPS, sekarang rodok ngantri. Nah, rodok ngantri itu karena semata-mata protokol kesehatan, ya protokol kesehatan, semata-mata aturan main, semata-mata syarat itu harus dilaksanakan. Nanti announcer ya pembawa acara mengatakan, ibu-ibu tolong jaga jarak, setelah masuk ibu silakan cuci tangan. Nah cuci tangan, nah setelah cuci tangan masuk kemudian pakai tisu, ya habis tisu terus di situ ada hand sanitizer, ya hand sanitizer dicuci sampai lengkap, mubeng-mubeng aja mek semprot tik ngono tok, tapi dikei sret tadi diputer-puter tangane sampai ini. Nah kemudian sudah kering, di situ ada plastik. Nanti jangan dilihat, jangan dinilai masyarakat, oh itu panitia sombong. Plastik itu nanti Joko apa itu maskernya tangan, ya plastiknya tangan, kaos tangan. Itu nggak diambilkan panitia, sama Joko Dewi lah diambilkan panitia, ya kepegang lagi, ngambil sendiri, sampai pakai sendiri tangan. Lah itu butuh waktu, nggak seperti dulu meroblang blung masuk. Ini butuh waktu, nggak kaos tangan lah, nggak kaos tangan ini itu panitia monggo Bu, ini plastiknya ambil. Panitia nggak sombong, artinya memang sampean harus ngambil sendiri untuk pakai itu. Nah setelah itu ya di sana itu sudah ada urutan-urutannya ya, mengambil kertas untuk coblosan itu dan sebagainya. Surat suara. Ya. Yang saya lihat nanti ada masyarakat gini. Mohon menyadari ya, panitia itu
panitia itu kalau sebisa mungkin tidak bersentuhan dengan para pencoblos. Maka kadang-kadang makanya tinta itu kan nggak ditempelkan gitu, cuma diteteskan gitu. Nah itu yang perubahan-perubahan seperti itu biasanya dilayani. Ya ada kemarin ini panitia sombong banget ya, saya kok nggak dikasih, kok nggak dipegangkan bungkusi tangan itu. Nah itu. Nah, besok seperti itu perubahan-perubahan itu mohon disadari lah, itu semata-mata untuk menjaga protokol kesehatan. Ya. Iya betul. Karena untuk pelaksanaan pilkada besok hari Rabu 9 Desember 2020 saya pikir mungkin masyarakat Sidoarjo memang banyak ya yang tercatat sebagai DPT itu 1,4 juta pemilih. Separuh, betul. Sementara jumlah warga Kabupaten Sidoarjo itu 2,2 juta, lebih dari separuh malahan, dan mudah-mudahan partisipasinya mereka tidak menjadi golput, dan ayo kita berusaha dan juga ikut peduli terhadap kepemimpinan Sidoarjo 5 tahun ke depan. Iya betul. Jadi harapannya masyarakat Sidoarjo besok betul-betul bisa memanfaatkan kesempatan untuk nyoblos di TPS masing-masing. Iya, betul, ya. betul Mas. Baik, Cak Hud, kita break dulu, nanti kita sebentar. Ya, sepertinya sudah ada yang bergabung ini. Sudah ada yang bergabung ya? Monggo, minum-minum dulu, monggo. Ini dari masyarakat Sidoarjo ini. Nggih. Ya, halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, assalamualaikum. Dengan siapa, di mana? Halo. Dengan Ibu Sriatun. Ibu Sriatun. Ibu Sriatun di mana, Bu? Di Tulangan, Pak. Di Tulangan. Oh, dekat kecamatan, tetanggaan kecamatan dengan Cak Hud ini. Monggo, ada yang mau ditanyakan kepada Pak PJ Bupati, monggo. Ini saya mau bertanya, Pak. Pilkada tahun ini apa saja yang perlu disiapkan dan dibawa saat datang ke TPS biar aman dari COVID-19? Itu saja, Pak. Itu aja, Bu Sriatun. Matur nuwun Bu Sriatun, warga Tulangan sudah berpartisipasi untuk bertanya. Monggo, Cak Hud. Nggih, matur nuwun Bu Sriatun, tangga dhewe Tulangan, nggone kerupuk niki. Iya. Mangke lah mriki teng radio beto kerupuk nggih, Bu. Nggih. Bu, nyun sewu. Panjenengan kan sudah dapat panggilan, ya, sudah ada tanda terima, sudah ditandatangani oleh keluarga, dan itu besok syarat harus dibawa ke sana, ya. Dibawa pada saat TPS itu. Kemudian syaratnya itu aja, karena itu sudah dipersiapkan oleh pemerintah dan ketua KPU sudah sejak lama, dan dipastikan sudah nggak ada masalah lagi. Tapi kalau ada masalah dengan surat edaran dan segera menghubungi TPS dan ketua KPPS-nya. Satu, sebelum memulai kegiatan pemungutan suara, area TPS itu disemprot, Bu, dengan cairan disinfektan. Dan ampun kaget, Bu, kok kaget ini nyemprot apa meneh itu. Terus dilakukan oleh Linmas, ya. Linmas. Jadi Linmas sekarang nggak kayak dhisik meneng ae, sekarang nggak semprotan ya, Bu, ya. Yang kedua, anggota KPPS, Bu, wajib menggunakan protokol kesehatan seperti masker, face shield, sarung tangan, dan mejanya diberi jarak 1 meter. Terus ada bilik khusus tadi, Mas, bilik khusus itu ketika suhu panasnya tinggi di atas 37, ya, 37, nah nanti sendirikan diberi bilik khusus dan tetap dilakukan penyisiran. Penyisiran sampai orang itu dicek apakah benar-benar reaktif dan positif. Kalau reaktif positif nanti akan di situ ada petugas puskesmas dan ada ambulannya, ya. Kalau disendirikan supaya sama-sama bisa menjaga kesehatannya. Kemudian ketiga, sebelum masuk area TPS, warga yang akan melakukan pencoblosan wajib 3M, yaitu mencuci tangan setelah disediakan TPS, dan bisa juga menggunakan hand sanitizer. Kemudian yang keempat, di saat mencuci tangan dan antri untuk wajib menjaga jarak. Kemudian yang kelima, setelah mencuci tangan, warga akan dicek suhunya. Jadi besok itu mboten ditembak, Bu, kayak bedil ngoten nggih. Niku namanya termagan. Itu adalah mengukur suhunya memakai alat termagan. Dan
Setelah itu warga menggunakan sarung tangan plastik yang telah disediakan. Nah, jadi ini rada eker-ekeran Mas, benjing itu. Aku nggak mau harus itu wajib. Nggak kaos tangan dikei pisan, gratis pisan itu. Kemudian warga yang datang wajib menggunakan masker. Tempat duduk untuk antri melakukan pencoblosan ada jarak 1 meter. Jadi jangan dipaksa aku nunggu jero ae. Nah, jangan. Nah, ini tolong panitia lah kepanasan dibuatkan tempat pendingin ya di tenda-tenda dan sebagainya. Kemudian pihak KPPS juga selalu mengingatkan untuk selalu menjaga jarak. Yang kelima, linmas. Itu linmas disediakan di area TPS gunanya untuk menjaga tertibnya protokol kesehatan, menjaga keamanan dan kenyamanan saat kegiatan pemungutan suara berlangsung. Ibu, itu jadi syarat-syarat itu sudah dipersiapkan sejak awal. Ya, dengan menghubungi petugas KPS RT kampung sudah ada semua di situ. Jadi mudah lah gitu. Jadi mungkin ngapunten Cahut, mungkin bisa saya tambahkan, kalau dari rumah sudah bawa masker. Memang di TPS disediakan masker, cuma stoknya terbatas. Karena kan masing-masing TPS kan 500 pemilih ya. Stok sarung tangannya cuma 100. Jaga nih kalau istilahnya kehabisan. Salah itu Pak. Pakai masker dari rumah. Salah itu tetap pakai maskernya itu dari rumah. Betul. Pakai masker dari rumah. Iya, pakai masker dari rumah. Di tempat pun kalau misalnya maskernya pedot, nah bedah itu disiapkan di situ. Jadi tetap maskernya dari rumah lah gitu ya. Maskernya bawa dari rumah. Sekarang banyak orang yang sodako masker kok, tenang aja lah. Kalau di tempatnya Caut maskernya malah spesial dari bahan kulit. Wah iya, Tanggulangin soalnya terkenal jangan kulitnya. Lupa itu tas dan kulit Tanggulangin. Caut, kita break dulu, nanti kita akan ngobrol kembali seputar persiapan pelaksanaan Pilkada 2020. Dan sahabat Suara Sidoarjo yang melihat dan mendengarkan kami, silakan Anda kalau Anda ada pertanyaan, ada keluhan atau ada masukan, boleh Anda bisa sampaikan ke orang nomor 1 di Kabupaten Sidoarjo dengan Dr. Hudiono MSI, PJ Bupati Sidoarjo di 08213264 109, SMS WA kami atau di telepon kami 0318961514. Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pandemi belum selesai, wabah masih ada. Tetap patuhi protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru. Tetap jaga jarak, selalu pakai masker dimanapun dan kapanpun saat beraktivitas. Sering cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Ketemu teman, gak usah salaman, say hello saja. Halo. Jangan lupa bawa hand sanitizer kemanapun. Untuk transaksi pembayaran, pakai e-money atau uang elektronik. Dan setiap habis keluar dari rumah, balik rumah langsung mandi. Ayo jadikan Sidoarjo lebih baik, seperti dikatakan oleh Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Masif ini artinya kesadaran masyarakat Sidoarjo itu makin tinggi. Pak Kapolres dan Forkopimda dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan edukasi. Ternyata itu ada pengaruhnya dengan jumlah yang sakit di rumah sakit. Ada penurunan. Kita sudah bisa mendekat ke zona kuning karena yang terkonfirmasi positif makin berkurang. Selalu tertib protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru. Berubah, usir wabah. Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Direktorat Jenderal Pajak menghimbau masyarakat lapor SPT. Lagi ngapain sih? Serius amat. Ini loh, aku lagi baca himbauan soal pajak di koran. Ngomong-ngomong, kamu udah punya NPWP belum? Ya udah dong, aku kan wajib pajak patuh. Taat bayar pajak, lapor SPT tepat waktu. Tapi kamu udah lapor SPT tahunan belum? Nanti kena sanksi administrasi loh. Waduh, benar sekali. Sekarang lapor SPT tahunan lebih gampang loh. Apalagi ada fasilitas e-filing. Gak perlu repot datang ke kantor pajak. Buka aja djponline.pajak.go.id. Hei, kamu mau kemana? lapor SPT tahunan dong. Pakai e-filing aja, kan bisa sambil santai di rumah. E-filing. E-filing. Untuk menggunakan e-filing pada situs djponline.pajak.go.id, syarat dan ketentuan berlaku. Info ini disampaikan oleh Kantor Wilayah DJP Jatim 2.
Gunakan e-filing, lapor lebih awal demi kenyamanan bersama. Ono obat ngelu ta yuk? Ono cak, sopo sing loro sih? Aku yuk, sirahku ngelu. Berobat nang puskesmas ditolak gara-gara kartu JKN Kisku gak aktif. Ono apa cak kok ketokane sumpek ngono merengut ae? Kok iso gak aktif? Kenapa? Kene lho cerita karo awak dhewe. Soale kartu JKN Kisku ya padha gak aktif mergo telat bayar iurane. Lho cak, kok podo gak aktif kartu JKN Kise? Kok podo ketinggalan info iki? Padahal gampang loh carane ben aktif kartu JKN Kise. Nang pasar tuku gula pasir, nggak lali mleper jajan pukis. Bapak-bapak ojo kuatir, iki lho ono program relaksasi tunggakan iuran JKN Kis. Program apa iku yuk? Ngene lho cak programe iku. Alhamdulillah saiki BPJS Kesehatan iku ono program jenenge program relaksasi tunggakan iuran JKN Kis. Pean-pean iki podo bayar tunggakan 6 bulan ditambah iuran bulan iki, bari bayar langsung iso aktif, iso digawe ning puskesmas. Mari ngono sisa tunggakane iso sampean cicil, gampang to cak. Bener iku yu. Aku inginane mari nyoba daftar nang BPJS Kesehatan. Ngene lho syaratnya cak, pesertane golongan pekerja bukan penerima upah sing duwe tunggakan luwih saka 6 bulan. Program relaksasi tunggakan iuran JKN Kis iki mulaine Juni sampai Desember 2020. Carane peserta wajib bayar tunggakane 6 bulan ditambah iuran wulan iki supaya status kartu JKN Kise aktif. Lah sisa tunggakane iso dilunasi kabeh utawa iso dicicil sampai Desember 2021. Peserta sing arepe melu program iki kudu daftar dhisik, Cak. Iya, Cak. Daftare iso nggawe HP. Pean download aplikasi Mobile JKN utawa langsung telepon ning BPJS Kesehatan Care Center 1500 Iki baru jenenge program solusi bersama. Nang pasar larangan tuku ketan mlaku mlipir kecemplung kali. Rah usah kuatir ono BPJS Kesehatan. Bayar iuran ojo sampai lali. Kalau kamu anak muda yang pengen nyoba narkoba untuk pertama kali, pikir-pikir dulu deh. Pakai narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu, merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokeh, sementara pengedarnya tambah kaya. Dan narkoba gak bikin kamu lebih gaul. Kamu oke kok tanpa narkoba. Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%. ingat ya, kamu oke tanpa narkoba. Dipersembahkan oleh BNN Kabupaten Sidoarjo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Pandemi belum selesai, wabah masih ada. Tetap patuhi protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru. Tetap jaga jarak, selalu pakai masker dimanapun dan kapanpun saat beraktivitas. Sering cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Ketemu teman, gak usah salaman, say hello saja. Halo. Jangan lupa bawa hand sanitizer kemanapun. Untuk transaksi pembayaran, pakai e-money atau uang elektronik. Dan setiap habis keluar dari rumah, balik rumah langsung mandi. Ayo jadikan Sidoarjo lebih baik, seperti dikatakan oleh Hudiono, PJ, Bupati Sidoarjo. Masif ini artinya kesadaran masyarakat Sidoarjo itu makin tinggi. Pak Kapolres dan Forkopimda dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan edukasi. Ternyata itu ada pengaruhnya dengan jumlah yang sakit di rumah sakit. Ada penurunan. Kita sudah bisa mendekat ke zona kuning karena yang terkonfirmasi positif makin berkurang. Selalu tertib protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru. Berubah, usir wabah.
Ya ampun, anakmu kok ngontot kinuk-kinuk ngene to yo. Tak peke mari. Lah, kowe ora duwe anak sih. Walah, anakku lo gepeng, cengeng koyo bapake. Anake sampean iki mangane opo? Apa impor-impor kabeh ngono kae? Import. Sing penting susu karo tukokke buah sayur ning desa sebelah kuwi beres wis. Loh, ora ning market-market ngono kuwi to ning. Yo wis, yo rame-rame yo. Aku tak njupuk sayur buah dagangane mbokku wae. Pancen wong wedok pait medhit. Pantes anak lang bojone kuru-kuru. Yo mbayar yu Mas yo dagangane mboke dhewe. Buah dan sayur dari petani kita pasti menyehatkan, apalagi jika dibeli dengan jujur, pasti bikin makmur. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Suara Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami, sahabat yang mendengarkan dan melihat Suara Sidoarjo. Tentunya kalau Anda baru terlewat ya, wah sayang sekali ini, karena sudah hampir setengah jam ini ngobrol dengan orang nomor 1 di Kabupaten Sidoarjo, yaitu dengan Dr. Hudiono MSI, pejabat Bupati Sidoarjo. Terkait apa? Terkait persiapan pelaksanaan Pilkada 2020. Nah, karena kita tahu di tengah pandemi COVID-19 ini banyak hal baru, diantaranya ada 12 hal baru, seperti yang tadi juga sempat disinggung oleh Cak Hud, dibandingkan dengan pelaksanaan Pilkada sebelumnya. Tapi mudah-mudahan masyarakat sudah mulai banyak yang tahu, ngoten nggih, Cak Hud nggih. Nggih, mudah-mudahan lah. Terkait di sisi lain untuk pengamanan dan juga sebelum ngobrol soal pengamanan deh, masih dari aspek kesehatan, karena saya tahu kapan hari Bu Gubernur juga pernah menyampaikan bahwasanya saksi ini juga perlu di rapid test ya, karena KPPS sudah, PPS sudah, terus dari PAM sudah. Saksi bagaimana ini yang upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten ini? Ya, ini pertanyaan yang paling penting ini Mas. Aduh, matur nuwun sangat ini. Saya juga menghimbau nih kepada masyarakat, tolong masyarakat ini manfaatkan betul apa itu pilkada ini untuk datang ya pagi lebih awal, dan tolong jangan ragu-ragu. Yang sewu apa itu kita sudah sinergis dengan Pak Forkompinda, Pak Kapolres, kemudian Pak Dandim, kemudian Pak Kejaksaan, kemudian yang tokoh-tokoh masyarakat lainnya dan juga kesehatan yang di dalam TPS, itu petugas KPPS yang jumlahnya hampir 22.000 semua itu sudah dirapit. Semua sudah dirapit. Dan non reaktif semua. Kalaupun ada nanti pada saat pelaksanaan ada info pada 1-2 ini harus nggak boleh masuk ke area TPS itu ya. Jadi petugasnya itu semua sudah dirapit. Nah, kemudian kemarin kalau ada ini saya woro-woro juga ini kepada para paslon yang mungkin pasti membawa saksi itu wajib juga dirapit ya. Kalaupun ada para pengawas dari paslon yang belum dirapit, kita pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah mengeluarkan dana hampir 1,4 miliar untuk merapit petugas pengawas dari paslon ya. Jadi nggak boleh ada lagi, wah saya nggak ada uang, ini sudah disiapkan oleh puskesmas ya, gratis ya. Dan saya ulangi, gratis untuk paslon yang menempatkan pengawasnya masing-masing 2 itu harus ada rapid. Dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah menyiapkan dananya ya. Kalau ada yang bayar nanti langsung aja telepon PJ bupatinya, biar nggak jadi PJ nanti ya. Ditelepon kalau ada yang bayar nanti puskesmas saya telepon. Kemudian yang Kepala Dinas Kesehatan juga saya telepon. Jadi ini bagian dari sinergi. Betul. Ya. Jangan main-main dengan Cak Hud karena orangnya langsung tanggap. Iya, langsung turun Pak. Saya kasihan masyarakat nanti. Betul. Ya. Karena informasi dari berbagai media ketika beliau ada keluhan itu paling nggak bisa nunggu, langsung direspon. Betul. Gitu. Ya, terima kasih masyarakat yang terima kasih juga ini radio Pak. Tanpa radio kita nggak ada perlu feedback dari masyarakat begitu ya. Nggak ada pergerakan. Nanti badan kita jadi tambah gemuk kan gitu. Ini sepertinya juga mungkin ada masukan dari masyarakat ini. Halo, selamat sore Suara Sidoarjo.
Halo, selamat sore. Iya, dengan siapa di mana bisa dibantu? Dengan Afandi dari Kecamatan Krian. Mas Afandi dari Krian. Iya. Baik, ada yang mau ditanyakan kepada Cak Hud, Mas Afandi? Iya, mau terkait kepemiluan. Kepemiluan. Istilah baru nih, kepemiluan. Terkait pilkada. Iya. Monggo, silakan. Jadi kan keinginan pemerintah itu di Indonesia itu kan pemilih antusias itu di atas 80%. Itu dikatakan seperti artinya pemilu itu berhasil. Iya. Lah, seperti kalau dalam teknisnya kadang itu kan diwajibkan membawa KTP elektronik ke tempat pemungutan suara. KTPS. Tapi kadang ada itu orang itu lupa nggak bawa. Sedangkan petugas KPPS atau petugas pemilu itu tahu bahwa dia itu memang lahir di situ, orang situ. Apakah kita harus menyuruh kembali untuk mengambil KTP elektronik atau atau membiarkan untuk nyoblos? Karena kita tahu orang tersebut itu asli situ. Apakah harus memang wajib membawa KTP elektronik walaupun kita tahu bahwa orang tersebut itu asli di situ, asli orang situ? Iya. Bagaimana, Pak? Oke, itu aja. Ada tambahan lagi, Mas Afandi? Sudah. Iya, Mas Afandi perlu kami ingatkan besok jangan lupa nyoblos ya. Punya hak pilih nggak? Iya, siap. Oke. Waktu datangnya juga ini sesuai dengan undangan lo ya. Biar nggak bergerombol. Matur nuwun Mas Afandi. Selamat sore. Sebenarnya pertanyaan teknis ke KPU, tapi monggo kalau mungkin Cak Hud ada info mengenai hal ini. Saya kira logika aja ya Mas ya. Jadi kalau hati ke hati, saya kenal Pak Afandi. Terus Pak Afandi ketika mau nyoblos nggak bawa apa-apa, mau saya ya sudah Pak nyoblos saja. Nah, tapi panitia KPPS itu diminta pertanggungjawaban. Sing mlebu piro, suarane piro, buktinya mana? Nah itu yang harus kita buktikan, iya, betul. Maka Pak Afandi kita tidak mempersulit walaupun kita kenal, tetapi kita KPPS pasti nanti ketua KPU ada Banwas ya. Ada wasitnya pasti menanyakan tentang bukti-bukti administrasi seperti itu. Saya paham dengan Pak Afandi itu bahwa dari hati ke hati kita sudahlah masuk aja, tapi mereka diminta pertanggungjawaban, apalagi seperti sekarang ini jangan sampai menjadi pemicu bahwa ada pemilu legal dan tidak legal. Betul. Yang prinsipnya KPPS itu sudah punya data otentik, paling tidak ada surat keterangan pengganti. Ya, jadi itu yang dipertanggungjawabkan oleh KPPS. Ya, prinsipnya kita tidak mempersulit, tapi harus mempertanggungjawabkan secara administrasi gitu loh. Sing mlebu piro, suarane piro, metue piro, sing gak piro itu ada hitungannya, Pak. Nggih. Saya kira ini bisa dan itu juga lah. Mungkin istilahnya terima kasih Pak Afandi sudah bertanya. Ini juga mungkin kan diingatkan kepada masyarakat Sidoarjo. Besok jangan lupa juga loh ya bawa KTP sama surat undangannya. Betul. Orang kalau manusia itu kan nggak luput dari khilaf dan lupa. Iya, anaknya sendiri aja nggak boleh loh, Pak. Maksudnya saya petugas KPPS. Ojo kok anakku dhewe mlebu enggak boleh, harus ada pertanggungjawaban secara iya. Takutnya kalau ada rekapitulasi ulang kan ini betul nggak suara dari mana ini? Takutnya gitu. Administrasi penting, Pak. Betul. Iya. Saya ke redaksi ada informasi atau ada pertanyaan ini? Sebentar Ram, ini tombolnya belum saya pencet Ram. Oke Ram. Ya ada dua pertanyaan yang masuk dari DM di Twitter ya. Yang pertama dari @alkem77. Kasus COVID-19 di Indonesia beberapa hari ini kembali meningkat. Bagaimana dengan masyarakat yang mau nyoblos bisa terjamin kesehatannya? Kemudian dari Renata Ayubi, apa urgensinya pilkada harus tetap dilaksanakan dan tidak ditunda sampai pandemi selesai? Ya, oke, terima kasih. Ini netizen warganet yang memanfaatkan sosial media sudah menyampaikan pertanyaannya. Monggo, Cak Hud. Ya, memang kalau kita berkaca ya Pak, berkaca dari kemarin liburan panjang itu ada pengaruhnya itu. Jadi COVID yang itu naik dan kalau yang di TPS ini pilkada ini kita jamin asal tapi ada kata-kata asal ya. Ada asal bahwa protokol kesehatan ini benar-benar yang saya minta masyarakat Sidoarjo benar-benar dipatuhi Pak, ya dipatuhi. Dan kita juga mohon maaf loh ya menurunkan tim untuk justisi kalau misalnya ada yang tidak patuh nanti kita ingatkan gitu ya. Dipatuhi, kalau itu dipatuhi
dipatuhi mulai bapak dan ibu berangkat dari rumah itu, bukan saat TPS, berangkat dari rumah itu sudah ingat 3M, pakai masker, cuci tangan, terus jaga jarak. Kalau goncengan ya mau naik sepeda motor ya pakai masker ya, goncengannya itu kalau bisa sendirilah, jangan goncengan dengan orang yang sakit kan itu. Nah sampai di tempat parkirnya ditoto, sampai di situ juga dicek dengan thermal gun suhu panas ya, suhu panas. Atau gini, seluruh warga Sidoarjo sampai nak arep budal, kira-kira saya ini sakit enggak ya karena gejala, coba jenengan bau kopi ta, bau sabun ta, kalau tidak terasa segera lapor ke puskesmas ya. Ini antisipasi sementara loh ya, sementara misalnya orang tanpa gejala, awake sehat, mangane akeh ya, tapi mangane akeh gak mampu, iwak asin ta, iwak teri ta, iwak apa. Nah itu mulai tanda-tanda itu. Caranya dengan thermal gun itu sederhana aja ya, cara yang manual. Itu dan mungkin jadi, itu bisa dipraktekkan terlebih dahulu ya Cak Hud ya. Tips ala Cak Hud, jadi kalau ingin indera penciuman kita berkurang, nah itu bisa jadi. Betul. Gitu. Iya dulu nanti puskesmas kita siapkan. Libur-libur kita siap puskesmas. Ya kita sama-sama berdoa seluruh sistem kekuatan protokol kesehatan sudah dilakukan. Bayangkan ya, mulai Sidoarjo itu ada tim Satgas Covid, terus kemudian KPU, dan itu juga ada tim Satgasnya sendiri. Jadi semua dijaga untuk meningkatkan kesehatan dari Covid ini ya. Masih. Iya. Omong-omong, Sidoarjo sudah zona kuning sejak beberapa minggu terakhir. Iya, alhamdulillah ini masyarakat Sidoarjo ada 12 kecamatan. Terima kasih ini ya. Yang saya kira masyarakat Sidoarjo dari 18 kecamatan sudah 12 kecamatan zona kuning. Masih ada 6 kecamatan yang harus kita upayakan untuk melalui edukasi dan pendidikan disiplin justisi. Saya kira nanti ini bagian upaya kita bersama, sinergi untuk kita mencegah COVID-19 itu ya. Karena kalau informasi yang kami dapatkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, kalau nggak salah semester genap Januari 2021 sudah mulai dibuka secara bertahap untuk sekolah pembelajaran tatap muka. Iya, dan itu permintaan masyarakat loh ya. Ya, permintaan masyarakat rata-rata 85% anaknya ingin masuk. Tetapi lagi kita tetap waspada, hati-hati dengan protokol kesehatan. Jangan sampai setelah masuk ada klaster-klaster baru, termasuk klaster pilkada. Kita upayakan jangan sampai lah kita ya. Ya. Baik, saya coba ke redaksi. Ada pertanyaankah atau info dari? Sebentar, saya cek dulu. Ini karena mungkin Cak Hud yang jadi narasumber sering banyak yang telepon nih ya, luar biasa. Oh iya, mungkin kapan sering, lagi? Ngapunten, mungkin sering-sering juga untuk bisa berdialog dengan warga. Ada agenda ya, 1 minggu sekali atau berapa gitu ya? Iya, betul. Seminggu sekali itu ya. Boleh. Nanti pas Jumat berkah atau Minggu berkah. Sip. Mungkin sambil diajak ini redaksi untuk kerja bakti dulu, bersih-bersih taman belakang. Insya Allah di sini kopinya enak ini di radio suara Sidoarjo enak ini kayak kopi Arabia itu. Monggo ini masyarakat saya nikmat sekali ini, di sini ada kopi, teh, gedang, luar biasa ini. Kopi tapi transparan. Ya Ram. Ya ada satu lagi yang tanya ya dari DM di Facebook ini. Facebook. Ya. Luar biasa ini. Dari Mas Roni. Banyak Facebooker ternyata. Tapi sebentar, Cak Hud nggak punya Facebook ya jenengan? Punya. Punya saya. Nanti Twitter ya. Oh, nanti di-add ya. Instagram ya. Nanti kita berteman ya. Tapi belum dibaca. ya kritikan nggak apa-apa lah itu. Ya, Ram lanjut. Ya, dari Roni pertanyaannya ya di Buduran. Untuk pilkada nanti apa ada layanan posko untuk pengaduan pelanggaran hak pilkada 2020? Oke. Roni gitu. Oke, terima kasih Mas atau Pak atau Cak Roni lebih akrabnya gitu ya. Padahal kalau Sidoarjo itu julukannya bukan Cak sebenarnya. Go Sidoarjo. Yuk Sidoarjo. Kalau Surabaya Cak Dani. Saya ke redaksi lagi. Iya. Mas Diding. Iya, dari Go Diding sebentar.
Kok Diding berarti panggilannya. Monggo Kok Diding. Baru Bu, ada pertanyaan dari Bu Novinda Savitri di Pondok Jati. Sugeng sore Cak Hud. Sore, nggih. Yang saya khawatirkan itu setelah pilkada ada yang nggak terima menang kemudian rame. Terus pundi? Matur nuwun. Wah, iya ini yang perlu juga menjadi perhatian atau atensi dari PJ Bupati ini. Ya. Jadi nanti pas sertijab, wah. Iya. Monggo, sebentar. Sudah ada yang bergabung lewat telepon. Diterima dulu beberapa pertanyaan ya, Cak Hud ya. Nanti nanti jenengan bisa komentari. Ya, gimana? Sudah siap? Langsung on ya. Baik. Selamat sore, Suara Sidoarjo bersama Cak Hud. Iya, selamat sore. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Saya Doni dari Wonoayu. Mas Doni Wonoayu. Baik, ada pertanyaan apa ini? Mohon izin mau bertanya Pak PJ. Ya, monggo Pak Doni. Gini Pak, untuk batas petugas PPS itu Pak, itu berapa kali Pak yang untuk dipakai? Soalnya di daerah saya itu kok sudah berkali-kali tetap ada petugasnya itu aja. Itu aja. Oh gitu, baik. Itu aja Pak Doni? Iya itu aja. Maksudnya minta diregenerasi begitu ya? Oh iya, maksudnya kayak gitu. Matur suwun, terima kasih. Ini macam-macam ini komentar pertanyaan dari sahabat atau warga Sidoarjo ini. Monggo Cak Hud. Nggih. Pertama Bu Rani ya Bu, masalah pengaduan ini paling laris lah dodolan ini ya. Jadi di situ di TPS itu kan ada pengawas Bu ya. Pengawas di situ ada pengawasnya dari TPS, kemudian ada pengawas dari paslon. Sampaikan ke mereka ya, karena itu utusan dari wasit dari Bawaslu. Ya, Bawaslu itu kan ibarat kita itu main sepak bola ya Mas Ri. Ada wasitnya dan wasit itu yang akan memberikan kenyamanan untuk pelaksanaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi ada Bu Rani, ada tempat pengaduan ya di situ. Nanti ada pengawas, malah 2 pengawas dari paslon dan satunya pengawas dari KPPS dari TPS itu. Ya, terima kasih Bu Rani. Kemudian Bu Novi atau Mbak Novi, pilkada rame setelahnya. Ya ini yang kita jaga, bahwa paslonnya saja kan ibarat kita ini sudah ada tugasnya masing-masing. Kalau di kita itu ada Bawaslu, ada wasitnya, ya ada wasitnya. Dan wasit itu juga ada pengawasnya. Masing-masing mempunyai tugas dan kalau ini tidak selesai dalam masalah nanti akan diselesaikan pada proses hukum. Kalau ini dan saya kira ini yang kita jaga juga. Polisi dan Dandim juga bergerak untuk mengamankan, juga menjaga KPPS itu sesuai dengan kuota yang di perkecamatannya itu ada. Ya kita harapkan masyarakat bisa makin dewasa itu memahami bahwa demokrasi itu harus kita laksanakan sesuai dengan tagline-nya. Suasana kalau bisa dingin ya, hati dingin ya. Betul. Akhirnya supaya pilkada kuat, Sidoarjo bermartabat. Nah, kita harapkan seperti itulah. Makanya seluruh tagline-nya kan gitu. Suasana Pilbub Sidoarjo hebat. Iya, Sidoarjo hebat gitu. Sip lah. Biasa. Gitu. Jadi istilahnya Bu Novi, Cak Hud ini mengantarkan ya. Meskipun banyak yang pingin Cak Hud, tapi ya sayangnya beliau nggak nyalon gitu kan. Terus Mas Doni belum ini Mas Doni. Mas Doni, saya kemarin itu waktu datang ke TPS di Margesari. Benar itu orangnya muda-muda ya. Margesari perumahan belakang ini. Oh iya. Kemarin gubernur Pak Pangdam sampai menyempatkan diri lihat TPS di situ untuk memastikan petugasnya apa sih. Ternyata di situ muda-muda. Iya. Itu memang nanti Pak Lurahnya usulkan ke Pak Doni, ke Pak Lurahnya itu kan ada tim
KPU di Lurah itu usulkan bahwa seperti itu berlaku ya. Jadi penting lah itu ya. Betul, regenerasi begitu ya. Biar nggak 4L, lu lagi. Nah, gitu itu penting. Oke, baik, Caut, sudah ada yang bergabung lewat telepon ini. Selamat sore, Suara Sidoarjo. Selamat sore, Bapak. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Bapak Wiranto di Stati, Bapak. Pak Wiranto, apa kabar Pak Wiranto? Hormat, Pak. Iya, iya. Bisa dibantu ini Pak Wiranto? Iya, Bapak. Ini saya mau tanya, Bapak, untuk perihal pencoblosan. Halo? Silakan kami dengarkan, Pak. Ya. Kan gini, Pak. Kalau kita waktu melakukan pemilihan ini kan tetap protokol kesehatan kan, Pak? Untuk mencegah penekanan COVID-19 di Sidoarjo. Tapi PR-nya itu setelah nyoblos itu biasanya orang itu nggak langsung pulang, Pak. Oh. Duduk dulu, ngobrol-ngobrol, tambah semakin banyak kerumunan, Pak. Iya. Itu bagaimana, Pak? Masukan dari jenengan ya Pak Wiranto ya. Pak Wiranto ini, Pak. Barangkali di situ mau ngevlog atau apa gitu barangkali kan ya. Tapi ya enggak. Apalagi kan lagi nyoblos cek biasanya gitu yang lagi musim sekarang itu. Itu aja Pak Wiranto? Gimana, Pak? Itu saja? Cukup itu saja, Pak. Matur nuwun Pak Wiranto. Siap 86 Pak Wiranto. Terima, Pak. 8. Oke, monggo, Cak Hud. Iya, tegas ini Pak Wiranto kayak mantan apa? mantan angkatan darat ini. Iya, Pak. Jadi Pak Wiranto itu langsung disemprit Pak Wiranto. Ya, nanti kan ada petugas tuh. Prit untuk dibubarkan, Pak. Ya kan di situ ada petugas pengawas karena prioritas sekali lagi Pak Wiranto. Apapun kegiatan prioritasnya adalah 3M, jaga jarak, jangan sampai berkerumunan, dan nanti itu ada petugas yang nyemprit kalau seperti itu. Ayo buyar cepat balik itu ada. Linmasnya itu juga sudah kita beritahu, kemudian pengawasnya juga kita beritahu. Itu bisa jadi pelanggaran kalau seperti itu, pelanggaran kesehatan itu bahaya juga itu ya. Makasih Pak Wiranto itu kalau misalnya panjenengan nanti besok nyoblos ada itu ingatkan Pak Wiranto mungkin sedekah jenengan ya, karena sedekah jenengan Mas Mbak ayolah. Tapi sebenarnya kita juga tegas mengingatkan untuk segera bubar ya. Itu ya. Karena di situ di PAM TPS itu kan selain petugas KPPS juga ada Linmas, Satpol PP dan kepolisian. Polsek. Jadi kalau mereka masih menggerombol di situ, mungkin mereka mau arisan atau main dakon, itu polisinya bisa ketularan nanti ya dong. Takutnya kan gitu. Betul Pak Wiranto. Luar biasa Pak Wiranto, makasih. Ada pertanyaan terakhir? Ada pertanyaan lagi mungkin? Enggak ada, baik. Karena juga waktunya terbatas, luar biasa kesibukannya Caut PJ Bupati Sidoarjo menjelang hari pelaksanaan pilkada besok. Ada himbauan pesan untuk masyarakat warga Kabupaten Sidoarjo, monggo Caut. Iya, terima kasih kepada masyarakat. Saya Hudiono selaku PJ Bupati Sidoarjo mengajak kepada semua warga Sidoarjo yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk berpartisipasi pada pilkada serentak yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Hak pilih Anda itu menentukan pemimpin Sidoarjo ke depan. Datanglah ke TPS lebih awal. Berangkat dari rumah ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan menjaga jarak. Mari bersama-sama kita mematuhi protokol kesehatan, ikuti setiap arahan dari petugas di TPS untuk menghindari kerumunan. Dimohon usai menggunakan hak suaranya bisa lebih meninggalkan segera tempat TPS itu seperti yang diarahkan Pak Wiranto tadi ditanyakan. Kemudian kita semua menginginkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo berjalan lancar, aman dan damai. Tentunya pilkada yang kita harapkan berlangsung jujur, adil dan rahasia. Sukses pilkada ada 3, yaitu pertama, partisipasi masyarakat tinggi, kedua, berlangsung aman dan kondusif, dan yang terakhir, setelah pilkada tidak ada klaster baru. Kita semua berdoa usai pilkada ini sehat warganya, sehat ekonominya,
dan selamat semuanya dari bahaya COVID-19. Demikian saya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita berharap pemilu atau pilkada besok berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan tetap sehat. Pilbu bermartabat, Sidoarjo hebat. Ya, demikian, terima kasih Caut. Nanti mungkin episode mendatang lebih sering mampir ke studio Suara Sidoarjo. Radio Suara Sidoarjo hebat. Matur nuwun. Nggih.